Ini kan kita lihat sekarang ya, adopsi institusi ini lumayan cepat bro ya. Dari kita bahas tadi ada ETF dan banyak negara-negara berbondong-bondong masuk. Nah tapi apakah flow-nya ini jadi akan beda bro sama 2021 di Bitcoin secara spesifik? Jadi gini, 2021 kita melihat ketika bear market itu banyak kejatuhan yang luar biasa besar ya. Dan kita lihat FTX, Three Arrows Capital, belakang-belakang ya yang mereka pakai untuk taruh fundnya banyak meledak ya, Celsius meledak, Babel Finance meledak. Ini apakah akan terjadi yang sama? Karena waktu itu kan masih cowboy, Wild West. Sekarang kan presiden udah ngomong, oke ini aset kelas gitu ya. Dan sekarang lu bilang itu ntar kita akan masuk ke regulasi lagi, di mana di luar negeri itu udah banyak sekali yang apa namanya Polandia, nanti kita akan bahas juga. Itu mau strategic reserve pakai Bitcoin. Nah, apakah akan ada bear market dan drawdown-nya jauh banget? Di siklus ini, atau justru dengan adanya ETF institusi masuk? Dan kondisi miner kan kita lihat, tadi kita sempat bahas ya di off cam ya. Kondisi miner sekarang agak berbeda, di mana miner itu nggak fokus untuk beli alat untuk mining, tapi mereka fokus uang dari IPO-nya dipakai untuk beli Bitcoin-nya secara langsung. Jadi produksi yang menurun, mereka sendiri yang makanin barangnya. Iya, setuju. Jadi apakah akan ada drawdown yang jauh? Kalau saya melihat di cycle ini ya, risiko paling besar itu sebenarnya di MicroStrategy. Harusnya ya, karena mereka very into Bitcoin dengan ya leverage yang sangat tinggi ya. Yang mana ya kita lihat ya, tapi saya melihatnya memang risikonya tinggi, tapi di poin tertentu kalau kita melihat flow yang sebegitu gedenya, risknya harusnya berkurang. Tapi gini, secara MSTR sendiri harusnya resikonya kalau menurut gua relatif itu tidak ada, karena yang dia lakukan adalah dia menggunakan apa namanya volatilitas di pasar options untuk raising dia punya bonds kan, dan bondsnya itu kan kecil sekali bunganya dan bisa ditutup pakai cash flow perusahaannya. Nah, teman-teman harus paham. MSTR itu perusahaan yang bikin duit, gitu. Bukan kayak kalian mau pinjol beli Bitcoin, beda nih. Jadi kalau kita lihat ya dalam terminologi mereka sebagai company yang masih sehat dan bisa menghasilkan, ya itu it's okay. Tapi mungkin kalau the main-nya sailor, kita ada risiko humannya pasti ada. Betul. Yang mana kalau sekarang ya kita ngitung tadi juga relatif oke juga ya pertanyaannya dan juga statementnya dari Bro Timothy, di mana kita melihat ya Riot kemudian Mara Digital Holding itu dari awal tahun 2024 udah zero productionnya. Itu sangat unik kan? Semenjak Maret ya udah nol produksinya. Tapi yang mereka lakukan, mereka membeli di market. Jadi itu menunjukkan dua hal ya. Satu, mereka ini percaya dengan masa depan Bitcoin. At least for year cycle yang selalu kita gadang-gadangkan juga terjadi anyway ya. Kita udah ngomong banyak sekali dari range 60.000, 70.000 untuk keep on buying Bitcoin. Dan sekarang breakout yang mendekati 100.000. Itu satu. Dua, mereka juga bisnis anyway. Kalau mereka ya kita percaya ini barang bagus, ini bakal naik ya. Semua orang FOMO, Trump might be win ya, dan actually won the election. Ya daripada kita produksi lebih mahal ya kita beli aja. Jadi total holdingnya itu selalu meningkat, tapi production itu udah berhenti dari awal tahun 2024 ya, itu sangat menarik. Dan ini kan sebenarnya ya ini yang selling pressure-nya berkurang. Sesuatu yang kita sempat pengen lakukan ya bro ya di di luar dari yang di sini. Kita kan waktu itu sempat ngitung bareng kan. Ini mending beli atau mending kita tambang, karena di waktu itu kan kita sempat ada ide untuk nambang pakai hydropower ya. Jadi kalau kalian tahu sungai itu bisa dibelah, nanti kita pakai listriknya dari setengah sungai yang ada. Kita sempat mau bikin, ya udah hitung semuanya, dan hitungan kita pun nggak masuk ya bro waktu itu ya. Even dengan listrik yang gratis, karena dengan investasi awal untuk kita bikin hydroplannya sendiri, mending beli. Dan terbukti ya, untung kita nggak bikin. Dan dengan beli dengan duit yang sama, ya gandanya beda gitu kan. Dan itu mungkin yang dihitung sama mereka juga kali ya, karena mereka kan harusnya biasa beli itu apa alat-alat dari Bitmain sama Avalon kan. Tapi sekarang mereka udah nggak mau beli. Nah, ini apakah drawdown-nya bakal jauh atau tidak bro, pertanyaan gue? Menurut saya maksimal di cap di 40%. Kenapa? Maksimal? Ya maksimal. 35%. Ini Bitcoin bukan kripto, ini kita pisahin dulu. No financial advice ya. Kripto pasti altcoin itu dropnya 99%. Pasti. Karena kita udah lihat, ketika Bitcoin konsolidasi dari Maret, yang mana itu juga banyak tidak diprediksi semua orang. Altcoin itu udah kapitulasi duluan ya. Minus 90% dari Maret. Karena banyaknya opsi altcoin, tapi Bitcoin itu cuma satu. Dan dominasinya 60%. Itu kan yang menjadi altcoin ini seakan-akan nggak ada nilainya ya. Fully diluted valuation sangat tinggi. Kemudian nggak semua keluar juga. Jadi setelah perpetual listing semuanya malah drop. Kita tahu salah satu checks listing itu udah dropnya 80-90% ya semenjak Maret. Dan kalau Bitcoin sendiri, pertama Maret itu akan maturing. Aset yang nilainya kelak ya udah 2 digit triliun US dollar. Nomor 7 ya sekarang. Ya itu nggak mungkin dalam one single year
itu bisa drawdown kayak dulu lagi kan. Dulu kan Bitcoin juga drawdownnya 90%, 80%, 70%. Ini makin lama akan maturing. Kenapa? Karena orang akan realize value-nya ya. Seiring dengan harga yang naik tuh value-nya tuh akan ada floor value-nya yang kayak S&P. Ya. Jadi dia nggak akan drawdown. Pasti catastrophic event-nya ya kalau kita udah ngitung semua sell side-nya itu udah berkurang. US sebagai negara mereka kecenderungannya udah nggak dijual. Trump kan janji nggak dijual. Malah mau nambah lagi. Kemudian dari penambang ini juga nggak menjual. Oke. Kemudian kita lihat TradFi dengan ETF-nya mereka terus membeli dan company-company yang very heavy into Bitcoin ya kayak MicroStrategy ini juga mungkin nge-FOMO-in yang lain seperti Microsoft ya. Pertanyaannya siapa yang jual? Kan tinggal hanya ada orang yang beli. Jadi kita juga harus melihat ya bahwa saat ini supply yang ada di exchange itu yang paling sedikit semenjak 2021. Long term holder semua nih ya. LTH-nya ini semenjak 2023 ini parabolik. Orang yang punya biji tambah banyak. Ya. Tapi ya kita lihatlah beberapa memang dormant address yang lama yang udah belasan tahun mereka cash out 200 juta USD yang mereka cashing out ya mau pensiun ya. Cuman kalau kita lihat behavioral dari long term holder itu semenjak berita ETF dan kita juga dapat ETF launch yang paling sukses sepanjang sejarahnya ETF. Untuk itu sendiri. Luar biasa bro. Gold itu perlu sekitar hampir 12-13 tahun untuk ngejar ini dalam 8 bulan loh. Ini luar biasa dan akhirnya event yang kayak Jamie Dimon akan bertekuk lutut kan akhirnya mereka JP Morgan mau filing ETF, Goldman Sachs filing ETF. Semua FOMO ya setelah BlackRock dan yang lain berhasil ya.